Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur alhamdulillah. Nanti akan terjadi gap, Pak, karena mereka nggak punya ruangan lagi, nggak pernah ruangan untuk memenuhi kehidupannya. Ya kita kembali apa ya kata Allah, aku ciptakan segala macam lalu ciptakan. Seperti contoh, kita kan tidak pernah mendata apa aja sih yang keunggulan di daerah kita. Yang kesalahannya satu, kita nggak fokus, Pak. Kita nggak fokus. Padahal dalam ajaran kita itu kefokusan itu, kesungguh-sungguhan itu sangat dianjurkan. Tapi yang fokus itu ya kata orang kan sungguh-sungguh itu jihad. Tapi kita berjihadnya banyak kan di tengah jalan teriak-teriak. Tapi berjihad untuk meneliti atau mengamati potensi yang diberikan Tuhan kepada kita, pada umumnya kita abai. Seperti contoh gini, Pak. Saya pernah bilang, iseng nih, Pak. Saya sebenarnya nggak ngajarin anak-anak masalah pertanian, enggak. Saya bilang, yuk kita ngebuka dokumen Tuhan gitu. Saya bilang dokumen Tuhan, saya ajak tanam kol. Tanam kol itu kenapa kol itu warnanya ini segala macam. Saya bilang ada nitrogen, fosfor, kalium yang diciptakan Tuhan untuk pekerja. Tapi itu yang menemukan kan itu bukan orang, diambil sama orang yang bukan non-muslim. Akhirnya kalau kita bilang, ayo jadi pertanian itu bukan belajar pertanian, tapi belajar membuka dokumen Tuhan di sektor pertanian. Dari situlah sebenarnya makanya saya nggak bisa mau bilang timbun untuk pesantren. Tapi saya rimbun itu adalah di mata saya adalah dokumen-dokumen yang terhampar, yang belum diungkap. Nah di sini macam-macam kan Pak ada di sini, tapi belum terungkap, belum terkuasai dengan baik. Kalau sesuatu hal yang nggak terkuasai dengan baik, bagaimana dia bisa bermanfaat? Kalau kita lihat lagi Indonesia, kalau saya bisa mengatakan bahwa Indonesia adalah hibah yang bernilai bintang 5 yang selama ini belum bisa menjadi bintang gitu. Padahal kalau kita lihat daerah-daerah Korea ya mungkin hibahnya bintang 2 aja Pak, karena iklimnya nggak sebagus kita. Tapi kenapa kita terbelakang? Pertanyaannya sih menurut saya kita kurang fokus, kurang konsisten, atau saya khawatirkan atau seperti yang dihadapi kaum milenial sekarang. Semua mereka tahu, tapi nggak dalam. Ini juga bahaya juga ke depan saya lihat. Akhirnya nggak akan memperoleh apa-apa, hanya menjadi bagian kecil dari suatu aktivitas. Apa yang dibilang kenapa dibuat zakat? Zakat adalah sistem ekonomi. Saya setuju itu. Padahal zakat itu menurut saya nomor 2. Karena Tuhan udah sangat cerdas. Maksudnya itu bayar zakat itu ya ini segala potensi alam semesta udah saya berikan kepada kamu Allah, dan biar kamu tetap nyaman di dalam mengelolanya, berbagi sehingga tidak menimbulkan permasalahan ada gap. Nggak muncul lagi namanya kapitalis apa segala macam. Masalah sumber daya alam yang diberikan Tuhan Allah dihamparkan ini bukan menjadi satu tujuan tapi menjadi suatu alat. Jadi menurut saya perlu ada kefokusan Pak. Kita nggak sadar bahwa ada yang di kiri kanan kita ini adalah suatu hal yang berharga. Di contoh, sekarang diributkan dunia adalah pangan, air, energi. Di Indonesia ada energi yang tanpa batas. Dan siapapun bisa mengolahnya, yaitu matahari. Matahari, nggak semua negara di dunia ini punya matahari setiap saat. Indonesia punya Pak. Berarti apa? Berarti negara kita adalah sangat berpotensi menguasai energi. Negara kita ada air juga, itu energi. Pangan, iklim kita termasuk terbaik untuk bercocok tanaman pangan. Nggak memerlukan teknologi tinggi. Kan kalau di Korea kan Pak, di daerah-daerah salju itu mereka memerlukan teknologi tinggi, apalagi di Israel. Kan memerlukan teknologi tinggi. Di Indonesia nggak memerlukan teknologi tinggi. Hanya dengan fokus, konsisten, jujur, cukup dengan revolusi akhlak itu aja sih Pak. Tapi yang paling penting saya bilang perlu kefokusan, konsistensi.
plus berakhlak Pak, wadah semua selesai. Karena bicara akhlak itu kan bicara bisnis, jujur di dalam berhitung, disiplin, terus gak pernah berhenti belajar, itu kan tawak. Kalau menurut saya itu kan kalau orang nggak belajar juga itu nggak berakhlak kalau menurut saya. Kenapa? Potensi yang diberikan Tuhan tapi nggak dimanfaatkan, itu saya rasa termasuk nggak berakhlak juga menurut saya. Tapi nanti tolong dikoreksi. Jadi sumber daya alam yang bagus nggak dikelola dengan baik, itu termasuk orang nggak berakhlak kalau menurut saya sih Pak. Nah, saya rasa itu Pak dari saya sementara Pak. Mohon maaf, mungkin banyak yang nggak jelas juga grup. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.